Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Asal fake-nya aku balas betul. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Aliza Khairunisa dari BK 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil media yang saya buat, yang mengambil masalah tentang kedisiplinan seperti terlambat, membolos, dan melanggar peraturan. Kedisiplinan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan produktif, baik di sekolah, di tempat kerja maupun di lingkungan sekitar. Namun, masalah kedisiplinan seperti terlambat, membolos, dan melanggar peraturan seringkali menjadi tantangan untuk semua orang. Terlambat merupakan ketidakdisiplinan yang paling umum terjadi. Kita mengambil konteks di sekolah ya. Banyak siswa yang terlambat masuk sekolah karena mereka kurang manajemen waktu, kurangnya motivasi, atau kendala eksternal seperti lalu lintas atau mungkin ada kendala di perjalanan. Itu menjadi faktor untuk terlambat. Akibatnya siswa yang terlambat di sekolah cenderung mereka akan kehilangan banyak informasi tentang pelajaran yang penting-penting. Yang kedua ada membolos. Membolos adalah bentuk pelanggaran yang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawabnya terhadap kewajiban seorang siswa. Faktor-faktor membolos itu ada banyak. Ada yang dari tekanan akademik, ada juga dari lingkungan yang buruk seperti terbawa teman-teman, terbawa pertemanan yang buruk lah. Terus ada juga dari kurangnya dukungan dari keluarga, kayak masalah internal dalam keluarga. Itu juga bisa menjadi faktor anak untuk membolos karena mereka malas sekolah, mereka merasa memberontak untuk tidak bersekolah karena mereka mempunyai masalah dalam keluarganya. Dampak dari membolos bukan hanya ketinggalan mata pelajaran lagi, tapi mereka akan terisolasi di lingkungan sekolah, baik dari guru, teman-teman, itu mereka akan mendapatkan dikucilkan. Yang ketiga itu ada melanggar peraturan yang menyangkut beberapa tindakan, seperti tindakan tidak mematuhi tata tertib, membawa barang terlarang. Itu misal di zaman sekarang itu kan banyak kasus-kasus siswa yang melakukan tawuran dengan sekolah lain sepulang sekolah. Mereka itu membawa benda terlarang itu pasti dari rumah sebelum berangkat sekolah dan melakukan tindakan yang melanggar etika lainnya. Faktor-faktor apa saja sih yang membuat siswa melanggar peraturan? Yang pertama itu ada kesadaran, kurangnya kesadaran siswa terhadap peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua itu ada pengaruh lingkungan yang negatif. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, banyak kasus siswa sekarang ini yang melakukan kayak kegiatan tawuran di luar, kegiatan kekerasan di luar sekolah. Mereka tuh pasti ikut-ikutan, mereka tuh pasti bergerombol, berkelompok untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan yang ketiga itu rasa ingin memberontak secara otomatis karena mereka merasa tertekan, mereka merasa dikecam dengan peraturan yang ada di sekolah, mereka merasa terpenjara dengan peraturan yang terlalu ketat, mereka akan merasa memberontak, mereka akan otomatis keluar. Faktor-faktor utama yang menyebabkan menjadi masalah kedisiplinan ini itu yang pertama adanya kurangnya pendidikan karakter. Misal kita dari kecil kita selalu diajarkan madrasah pertama itu ibu. Kalau dari keluarga yang maksudnya kurang kasih sayang, kurang perhatian, istilahnya seperti broken home, siswa tersebut akan kurang mendapatkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua itu ada lingkungan yang tidak mendukung. Masuk seperti faktor yang pertama, dari lingkungan keluarganya yang kurang mendukung, siswa tersebut akan merasa memberontak, merasa tidak terpendidik dari sejak dini. Yang kedua
yang ketiga ada pengaruh teknologi ya dan media. Seperti yang kita tahu, teknologi dan media sekarang itu sudah maju dan banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi otak-otak kita, termasuk siswa-siswa, seperti bermain game sampai larut malam. Apalagi banyak siswa yang di usia dini pun sudah diberikan HP, tapi tidak diperlakukan dengan baik, tidak digunakan untuk belajar, untuk mencari referensi lain, tapi untuk bermain game sampai larut. Itu akan mengurangi produktivitas para siswa. Seperti misal yang tadinya ada waktu untuk belajar di tengah malam, di malam, dan mereka ketika dikasih HP, mereka akan terpengaruh oleh teknologi tersebut. Mereka bermain game bersama teman-temannya sampai larut malam, bahkan mereka akan mengurangi porsi belajar mereka di situ tersebut. Itu termasuk bisa menjadi masalah kedisiplinan. Solusinya apa? Yang pertama, kita bisa memberi sanksi yang tegas. Misal contohnya di sekolah, dengan siswa yang terlambat, kita bisa memberi sanksi untuk memungut sampah sebelum masuk kelas. Itu juga bisa banget. Atau ketika sudah sering terjadinya melanggar peraturan, kita bisa memberikan sanksi yang lebih tegas lagi, seperti memanggil orang tua, memberikan SP, atau juga yang melanggar peraturan berat bisa juga mendapatkan sanksi seperti DO atau yang lainnya. Yang kedua yaitu melakukan pendekatan personal. Kita sebagai calon guru bimbingan konseling, kita akan melakukan pendekatan dengan melalui konseling individu untuk siswa yang melanggar peraturan, siswa yang mendapatkan masalah tersebut. Yang ketiga, memberikan motivasi atau penghargaan. Semisal anak tersebut yang tadinya sering terlambat, sering melanggar peraturan, tapi anak tersebut sudah melakukan perubahan. Kita sebagai guru patutnya memberikan penghargaan, seperti memberi pujian, kayak kamu udah gak terlambat lagi, kamu udah hebat, gak terlambat lagi, kamu yang tadinya sering terlambat jadi tidak terlambat. Kita memberikan penghargaan bagi mereka yang konsisten tidak melanggar peraturan itu lagi, untuk meningkatkan motivasi mereka sebelum belajar di sekolah. Kesimpulannya, masalah kedisiplinan seperti terlambat, membolos, dan melanggar peraturan itu bukan hal sepele. Perilaku ini akan berdampak negatif tidak hanya bagi individunya sendiri, tapi bagi lingkungannya juga. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, keluarga, maupun masyarakat sekitar bersama-sama menciptakan budaya kedisiplinan yang kuat, yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan pribadi maupun komunitas sekitar. Disiplin adalah kunci menuju kesuksesan, dan membangun kebiasaan disiplin adalah investasi untuk masa depan. Media yang saya buat akan ditampilkan seperti ini. Terima kasih, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MCs if it's breeze, red ruby the sleeves, Chinese on my sleeve, these wanna be Chun-Lees anyway, ye out. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.